Aduh Dudu kak, bikin ngiler aja sih. Juicy dan lembut betul daging kayaknya. By the way, anyway busway guys, buat karnivora kayak kalian yang cinta banget sama daging, makan steak kayak gini emang surga dunia yes. Mertua lewat aja nggak kelihatan. Ini nih tempatnya. Resto yang berada di kawasan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, wajib banget kalian tongkrongin. Well, mengusung konsep indoor dan outdoor, resto ini bakalan ngajakin kalian buat ngerasain berbagai macam menu guys. Tentunya dengan cita rasa selangit. Secara konsep tempat sih, full industrial ya. Dengan interior yang menggabungkan warna monokrom dengan manly spot. Lihat deh, berbagai karakter artis tato dipajang hingga menambah kesan artistik. Dibuka sejak tahun 2017 lalu, banyak tawaran menu yang bisa kalian cobain guys. Salah satunya ada Asian Mixed Western. Olahan pertama yang bisa kalian kepoin yaitu Caramelized Butter Crabs. Bener-bener menu andalan deh guys. Karena hadirnya sangat ditunggu, soalnya cuma dibuat seminggu sekali aja. Kebayangkan nunggunya pas lagi ngidam? Kombinasi gurihnya daging kepiting dengan bumbu saus, taburan bawang merah dan bawang putih utuh, dijamin pecah guys. Nah, yang bikin spesial, kepitingnya didatangkan langsung dari tanah Papua. Untuk rasa, jangan ditanya ya, pastinya endol surendol. Tenang, ini baru menu pembuka guys. Mau yang lebih endes lagi? Uilah, cobain yang namanya steak Dayan. Lembutnya steak dengan campuran saus spesial, pokoknya bikin mata meremelek guys. Terdiri dari daging sapi bagian tenderloin, tepung, potato fried, minyak bebek, mushroom, bawang merah, butter, parsley, dan bumbu pelengkap lainnya. Bumbui daging tenderloin terlebih dulu ya guys, kemudian tekan lembut, pen daging hingga matang. Sembari menunggu, panaskan minyak bebek, masukkan potongan potato yang sudah dibaluri bumbu khusus. Siapkan garlic dan sedikit butter, mix dengan steak dan angkat. Oh iya, daging tenderloinnya no kaleng-kaleng, karena didatangkan langsung dari negeri kanguru, Australia guys. For your info ya, kata tenderloin berasal dari bahasa Inggris. Tender yang artinya lembut. Gak heran kalau harga tenderloin lebih mahal guys dibanding sirloin. Secara kandungan lemak pun, tenderloin lebih sedikit mengandung lemak dibandingkan dengan sirloin. So, buat yang sedang menjalankan program diet, no wonder guys, tenderloin bisa jadi pilihan. Lanjut buat saus ya guys. Masukkan potongan bawang, bumbu pelengkap, dan aduk sesaat. Taburi dengan black pepper dan daun parsley. Biar makin nikmat, campurkan jamur dan kacang polong. Tambahkan sedikit butter. Tara, steak Dayan siap dihidangkan. Yuhu, masih mau lagi guys. Cus, kepoin menu selanjutnya. Widih, daging sapinya gede banget ya guys. Ada yang tahu nggak namanya apa? That's right, this is it, tomahawk. Tomahawk adalah potongan ribeye daging sapi yang melekat pada tulang rusuk. Bentuknya aja cantik gini ya, sesuai namanya yang berarti kapak suku Indian. Shh, tomahawk ini digadang-gadang menjadi bagian daging terlezat loh. Oke, gak pakai lama, siapkan daging tomahawk, bumbui, dan panggang di atas alat khusus guys. Tunggu hingga tingkat kematangan daging sampai medium. Angkat dan slice tomahawk menjadi beberapa bagian. Siapkan garlic, butter, dan masak. Next, campurkan potongan tomahawk, diamkan hingga matang. Angkat dan tiriskan sebentar untuk membuat olahan daging tomahawk mengembang kembali guys. Oh ya guys, dalam dunia steak, khususnya steak ala western, ada 5 tingkat kematangan daging guys. Rare merupakan tingkat kematangan steak daging yang paling rendah. Biasanya 80% masih belum matang dan berwarna merah. Kedua, medium rare. Pada tingkat kematangan ini, 60% bagian dalam daging belum matang, sedangkan bagian luar sudah matang guys. Ketiga, medium. Untuk steak medium, bagian mentah daging hanya 40% aja. Tingkat medium ini banyak menjadi standar kelezatan steak di sejumlah negara. Keempat, medium well.
Untuk medium well sudah banyak diterima warga Asia, termasuk di Indonesia guys. Pada tingkat ini, daging steak sudah hampir matang sempurna. Bagian mentahnya hanya 20% aja. Meski begitu, tekstur daging umumnya lebih lembut dan juicy. Terakhir, well done. Pada tingkat well done, daging steak benar-benar matang sempurna guys. Tekstur daging menjadi lebih keras dan tidak juicy. Wow, Kongko cantik cek. Menunya udah cantik banget nih, apalagi yang makan udah cantik kan? Sekarang kita cobain yuk. Untuk caramelized crab-nya benar-benar perfect guys. Berbagai bumbu rahasia dihidangkan dengan saus. Asli deh guys, hauce. Apalagi ditambah dengan sensasi bawang merah dan bawang putih utuh. Nambah terus. Sedangkan steak Diane dan olahan tomahawk, saya nggak ada lawan. Empuknya daging steak dan saus bikin nagih. Oh iya, resto ini buka setiap hari ya guys. Mulai pukul 11 siang sampai dengan 10 malam. Sadis. Banyak amat makanannya. Mau buat arisan kali ya? Atau lagi ada hajatan? Lah, salah juga. Aha, pasti memukbang ya? Nah, dari Kitchen Resto Holidak inilah asal-muasal menu-menu tadi guys. Sesuai namanya, mayoritas menu yang dibikin ya serba bebek. Salah satu menu andalan yang super cepat masaknya adalah bebek bakar ini. Uniknya, sebelum dibakar, bebeknya digoreng dulu nih, biar ada sensasi crispy-crispy-nya. Setelah digoreng, lanjut deh ke proses bakar-bakaran. Kalian tahu nggak sih, bebek yang diproses jadi aneka menu di sini, semuanya disebut bebek songkem, yaitu bebek yang telah dikukus terlebih dulu dan populer sebagai kuliner khas Madura. Dijamin jadi bikin rendah kolesterol deh guys. Selain dibakar, ada juga yang digoreng, bebek mentega namanya guys. So pasti pakai saus mentega. Biar makin seru masaknya, si chef langsung keluarin jurus flambenya nih. Nah, untuk menimbulkan api di atas wajan, ternyata nggak harus pakai alkohol ya guys. Cukup dari percikan minyak goreng yang dipanasin dengan api besar. Terus ya, api flambe bakal makin gede pas mulai dimasukin bahan makanannya. Tahu nggak sih? Kalau teknik flambe ini dilakukan bukan hanya sebagai atraksi atau gaya-gayaan, tapi hasilnya ngaruh banget buat melembutkan tekstur daging bebek plus menghasilkan aroma yang nendang. Oh iya, kita mau ngasih tips mengolah daging bebek nih, biar nggak bau anyir dan empuk maksimal. Cukup siapin aja aneka bumbu rempah, kayak daun salam, daun jeruk, sereh, jahe, dan kapulaga. Semua bumbu dapur ini berfungsi mengusir bau amis alias anyir pada daging bebek. Next, tinggal rebus aja semua rempah-rempahnya. Terus masukin deh daging bebeknya. Rebus daging bebeknya cukup 10 menit aja ya guys. Nah, biar bener-bener jadi bebek songkem yang empuk, bebek rebus ini bakal diungkep lagi selama 2 jam. Karena punya segambreng menu serba bebek, Holidak selalu punya stok sampai 100-an ekor bebek per harinya. Biar rendang di setiap perut, satu porsi menu bebek ukurannya dikasih setengah ekor bebek. Itu berarti jadi kita bisa nikmatin bagian paha dan dada sekaligus. Buat yang lagi diet, silahkan menjauh ya. Seabrek menu serba bebek udah ready nih buat mukbang. Tapi siapa ya bintang mukbangnya? Kan bener, si sesembak ini ternyata yang memukbang guys. Gak cuma satu menu aja, tapi ada 4 menu. Kalau dilihat dari cara makannya, udah pasti nih soal rasa bukannya enak lagi, tapi enak pakai banget. Empuknya daging bebek ditambah paduan bumbu yang pas, sukses bikin ambiar. Guys, tahu nggak sih
Kalau mengolah daging bebek dengan cara dibakar dan direbus, ternyata bisa menekan kadar kolesterol dan lemak jenuh pada daging bebek. So, don't worry, be happy ya sama daging bebek. Dari 10 makanan yang ada di sini, aku udah cobain 4 nih makanan. Ada bebek palala, terus juga ada bebek bakar, terus juga ada sate bebek, sama yang terakhir ini ada bebek mentega. Nah, buat kalian nih yang penggila bebek, kalian wajib cobain bebek yang ada di sini. Tapi ingat, makan bebeknya boleh sedikit-sedikit aja, karena apa? Nanti bisa kolesterol, ya kan? Jadi nggak sehat deh, ya kan? Nggak bisa makan enak lagi, jadi makan secukupnya aja, oke? Ulala, cantik ya guys. Kayak kamu. Iya, kamu yang senyumnya malu-malu. Guys, tahu nggak sih, yang cantik-cantik ini murni nggak pakai perawatan, apalagi operasi plastik. Ini 100% buatan tangan guys. Namanya ribbon embroidery, atau dikenal dengan istilah sulam pita. Oh ya guys, selama ini kita sering ketukar ya antara ribbon embroidery dan embroidery. Kata ribbon diambil dari bahasa Inggris yang artinya pita, sedangkan embroidery adalah teknik menyulam. Jadi ingat ya, antara ribbon embroidery dan embroidery itu beda guys. Hanya saja tekniknya sama, yaitu dengan disulam. Salah satu pengrajin ribbon embroidery dengan karya-karyanya yang cantik berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Kenalin guys, Mbak Yanti. Berbagai produk, mulai dari tas, hiasan dinding dan lainnya, disulap menjadi berbagai aksesoris yang cakepnya selangit. Nggak pakai babi bu, langsung aja kita belajar ribbon embroidery. Untuk membuat kerajinan sulam pita, bahannya hanya terdiri dari pita, jarum, dan media yang akan dihias. Proses pembuatan sulam pita lebih mengandalkan pembentukan pita dengan konsep jahit pada benang dan jarum. Tekniknya dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, dengan membuatkan pola awal pita, seperti pada proses pembuatan bunga mawar ini. Setelah pola terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan tusuk jelujur, hingga pita menyerupai bunga mawar. Gak butuh waktu lama, jadi deh. For your info nih guys, sejarah sulam pita pertama kali ditemukan di Prancis pada masa gaya Rokoko atau sekitar tahun 1700. Pada masa itu, sulam pita banyak diaplikasikan pada gaun wanita dari kalangan istana dan bangsawan. Tren sulam pita kemudian menyebar ke Inggris dan populer di kalangan bangsawan Inggris. Dari Inggris, menyebar lagi ke Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand. Selain cantik, hasil sulam pita juga punya ciri khas yang beda dengan jenis sulam pada umumnya. Pertama, sulam pita dibuat dengan menggunakan berbagai jenis dan ukuran pita. Next, sulam pita memberikan efek 3 dimensi pada bagian yang disulam karena hiasannya terkesan timbul. Terakhir, hasil sulaman pita lebih dekoratif karena bahan pita yang beragam. Lanjut guys, sulaman pita yang sudah selesai kemudian tinggal diaplikasikan pada media. Untuk jenis media, usahakan bahan dasarnya memiliki pori-pori yang cukup besar. Hal ini untuk mempermudah pemasangan sulam pita nantinya. Jika sudah, masuk ke penambahan ornamen seperti pembuatan daun pada kelopak bunga. Untuk pembentukan daun bisa langsung disulam di atas media, tanpa harus membuat pola terlebih dulu. Dalam sehari, setidaknya ada 2-3 produk yang dihasilkan Mbak Yanti. Harganya mulai dari Rp135.000 sampai dengan Rp300.000. Peminatnya juga nggak main-main guys. Selain dari dalam negeri, ada juga yang dari Hong Kong, Saudi Arabia, Jepang, dan lainnya. Kalau sekedar menghias tas dengan sulam pita, itu sih udah makanan sehari-hari guys. Sekarang, gimana kalau kita tantang Mbak Yanti buat menghias sandal?
Oke, kita lihat sentuhan ajaib tangan Mbak Yanti ya. Widih, ini sih bener-bener kreatif tingkat kabupaten guys. Gak pakai lama, tuh udah jadi aja. Cocok juga nih buat kalian yang udah bosan dengan aksesoris lama dan pengen tampilan baru kayak gini. Duh, kamu cantik banget sih. Siap-siap ya, bentar lagi abang jemput. Ini acara udah mulai, tapi hostnya belum datang. Di mana sih Gengki? Ini cakalangnya udah ready, semuanya udah ready, tapi gengkinya nggak nyampe-nyampe. Kayaknya petenya kurang. Bersihin lagi ah. Sejak kapan di sini? Ya, saya sudah lama menyamar jadi sayur. Aku mau tidak ya, karena aku orang Jepang, tempat waktu tuh. Oh, yang tempat waktu siapa? Ya, jadi, hari ini masak apa? Kita mau masak cakalang sama pete. Cakalang Pakai pete? Ya. Oh, oke, rambut aku nih, rambut aku. Ya. Winnie-chan, ikan cakalang itu apa? Itu ikan khas Manado, yang ikannya itu prosesnya diasap. Asap? Ya, Oh, tapi cakar desho? Cakar, itu beda? Beda. Beda, bukan cakar kah? Cakar tuh kucing garong. Oh, beda. Warga plus 62 pasti tahu dong sama ikan yang hits ini, cakalang. Ikan cakalang atau Katsuonus pelamis merupakan satu-satunya spesies dari genus Katsuonus. Nama ini diambil dari bahasa Jepang, katsue. Ikan cakalang termasuk ikan laut dalam yang masih satu kerabat dengan ikan tuna. Di Indonesia, ikan cakalang umumnya diolah dengan cara diasap atau lebih dikenal dengan cakalang fufu. Selain jadi lebih awet, cara pengasapan ini juga bikin rasa dan aroma ikan jadi istimewa. Mantul! Sebenarnya di Jepang juga ada yang mirip ikan Apa asap. Itu cemilan untuk minum sake. Cemilan. Ya, cemilan. Sakana no kunsei. Coba. Hai. Sakana no kunsei. Oh, bagus. Benar. Sakana no kunsei. Masukin. Ya, boleh masukin. Boleh masukin. Desu ka? Waktunya kita goreng ikan cakalangnya guys. Gak usah terlalu lama. Asalkan aromanya sudah menyeruak ke seluruh ruangan, tandanya ikan cakalangnya sudah siap untuk diolah. Nah, kita masukin Wow, garam. sama kaldu jamur. Oke. Kaldu jamur. Hai. Oke, dikit aja ya. Oke, desu. Hai. Tunggu matang. Hai, udah baunya pedas. Sudah pedas? Udah pedas. Udah des. Kalau tidak pedas, bukan masakan Manado. Oh, harus pedas ya? Harus pedas. Oh, jadi cewek Manado juga? Pedas. Oh, pedas. Tapi orang-orang juga pedas. Oh, demo. Aku udah pernah dengar. Katanya cewek Manado itu cantik. Oh ya? Nih, Ya, semua cewek cantik, Nek. cewek Manado. Ya. Jadi kah? Arigato. Jadi kah? Oh, benar dah. Kalau aku sukanya petenya terakhir. Oh, kenapa? Semakin bau, semakin enak. Lanjut peteknya deh. Sebenarnya masakan Manado tidak mengenal pete dan jengkol. Tapi karena Winnie sudah lama tinggal di Jakarta, akhirnya ia mencoba menggabungkannya menjadi sebuah masakan khas Nusantara. Wah, patut kita coba nih guys. Cakalang kolaps dengan pete. Seperti apa rasanya ya? Oke, start. Cakalang fufu putih. Masakan pertama kita sudah ready. Oh, masih ada? Masih ada. Karena Gengki tidak kuat panas,
Akhirnya Windy bakal lanjutin masak-masaknya sendiri deh. Duh, payah nih gengki, itu aja nyerah. Padahal ini baru ketemu pedesnya cabe loh, belum pedesnya kata-kata netizen. Kita lanjut ke menu kedua ya guys. Ada balado baby cumi. Masaknya simpel guys. Bumbu balado yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang telah dihaluskan, kemudian ditumis hingga harum. Masukkan baby cumi yang sudah dibersihkan, lalu aduk hingga bumbu tercampur merata. Gak perlu lama-lama, supaya tekstur baby cuminya gak keras tuh. Tinggal angkat dan sajikan deh. Sudah matang. Wah, udah. Wih, terima kasih. Oke, jadi masakannya udah 20 jadi menu. semua. Beneran ada 20 menu ya? Wah. Oh, tapi ini sebagian aku makan di sini, sebagian aku mau dibungkus untuk hadiah. Boleh. Karena hari ini ada cuma aku yang kurang tahun hari ini. Kita kasih gift tumpeng. Ya, Tumpeng nasi ini dulu kuningnya. karena hadiah dulu. Kalau lengkap semua seperti ini, tinggal kita hias deh tumpeng dan hampers bambunya. Semangat Gengki dan Windy. Jadi untuk tumpeng, kita hias dulu menggunakan selada sebagai hiasan pertamanya ya. Pastikan seluruh sisi tertutup dengan selada, biar bagus tumpengnya. Kalau nggak ada selada, bisa juga kok pakai daun pisang. Cuma kan kalau selada biar bisa dimakan sekalian jadi lalap. Oke, udah. Selamat ulang tahun. Tadi kita kan udah bikin tumpeng. Hai. Sekarang kita bikin hampers Hampers. nasi bambu. Terus, ini lucu sekali. Iya. Ini kalau di depan namanya bento. Bento. Bento bambu. Ayo bungkus nasinya Gengki, kamu bisa. Setelah itu baru deh masukkan ke dalam bambunya. Hebat. Nek. 1, 2, 3. Nek. Nah, hampers bambunya udah jadi nih guys. Dalam satu hampers bambu ini terdapat 1 nasi dan 3 lauk. Wah, semuanya sudah selesai. Waktunya makan. Enak sekali. Gurih. Sudah, tapi untuk aku biasa saja. Biasa saja. Enak. Kita makan apa? Jengkol. Gengki bagaimana dengan masakan Manado? Mandai. Beneran enak. Ini siapa? Boleh? Ini, boleh? Boleh. Ini, Boleh. boleh. Ini juga. Ini boleh. Oke, jadi guys, jangan lupa nonton terus Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu.